Tak tunggu ya.
Oh,
Oh, sorry. Ulang lagi. Gak ada suaranya dari tadi, parah. Sorry, mikrofonnya ditutup. Kelupaan, biasa. Kemarin buat ngerekam apa gitu. Jadi lupa, suaranya belum lupa. Oke, diulang lagi. Jadi kuliah ini akan ngulang kegagalan kuliah minggu lalu. Minggu lalu kita gagal untuk melakukan ethical hacking buat telepon. Oke. Jadi aplikasi yang dipakai adalah APK Tools, bisa APK Tools, browser, mobile security framework, atau kita bisa pakai ini MSF Venom. Jadi barusan saya pakai MSF Venom, ini dijalankan. Kita bikin backdoor APK, besarnya cuma 10 kilobyte. Wah, ini seru banget di luar. Ada apa? Pendukung RK lewat, ya, beginilah keluarnya. Oke. Jadi untuk bikin backdoor ini kita harus kasih tahu payloadnya apa. Payloadnya adalah Android Metadata Reverse TCP. Terus kita harus kasih tahu IP address-nya sama portnya. Oke, jadi kita kasih tahu dua ini. Reverse TCP, IP address 192.168.0.212. Portnya adalah 888. Itu komputernya Kali Linux-nya IP-nya segitu. Nah, ini di sebelah saya ada komputer satu lagi yang dihubungkan sama handphone. Nanti kita akan coba main pakai ADB. Jadi ini backdoor udah dibuat. Nah, selain itu saya juga bikin aplikasi pakai App Inventor. Oke, aplikasinya udah di-download. Tapi kira-kira cara bikinnya pakai App Inventor gampang banget sih. Nah, ini persis kayak yang dilakukan minggu lalu lah. Kira-kira kayak gitu ya. Saya dismiss. Nah, ini source code-nya bisa kita lihat. Isinya aplikasinya cuman ini doang sih. Jadi kalau kita bikin form, kalau kita masukin kata-kata text box ke teks di text box, kita klik tombol suarakan, dia keluar suara karena di sini ada text to speech. Nah, di sini source code-nya cuma gini aja. When button satu klik, do call text to speech, speak. Message-nya text box 1 text keluar. Oke. Untuk bikinnya cuma build Android APK, bikin saya download. Oke. Kemudian ini udah diupload ke Kali Linux. Ini Kali Linux-nya sudah diupload. Oke. Tadi udah diupload. Bentar. Iya, ini ya, bukan? Ya, ini dia. Ada backdoor APK sama tes APK. Tadi saya ngetes dulu, ngasih lihat isinya bedanya apa antara APK yang baik sama yang jelek. Oh, sorry. Kalau yang saya akan pakai APK Tools untuk analisa seperti itu. APK Tools ini. Di sini ada backdoor. Saya kasih lihat yang baik dulu ya. Yang baik adalah yang tes APK. Oke. Kita akan masukkan source. Ini APK Tools bisa ngebuka jadi source code lagi. Ini saya buka source code-nya. Source code-nya dimasukin. Yeah. Kenapa istri gua nelpon, orang-orangnya ada di sebelah? Oke. Ini tuh jadi nggak konsen kan digituin. Oh, terima kasih. Jadi rektor sebenarnya beban soalnya. Targetnya sih cari mahasiswa, itu doang, nggak ada yang istimewa. Terima kasih tapi. Jadi mohon doanya aja supaya mahasiswanya bertambah. Itu aja sih. Oke. Oh iya, tadi pagi kita MOU sama DPR RI ya. Mudah-mudahan udah pada tahu semua. Jadi kita MOU sama DPR RI. Jadi ITTS akan bantu DPR RI khususnya untuk cyber security sama AI. Kira-kira itu dua lah. Paling nggak yang paling kebayang. Jadi kita bantu DPR RI gitu loh. Keren. Oh, terus juga tadi ada kesempatan buat magang di Ganesha System. Ganesha System, nih ngomong terus terang aja, Ganesha System itu supplier peralatan buat buat pejaten, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau mau iseng boleh aja bisa magang di sana. Kalau mau iseng. Oke,
baik, balik lagi ke sini. Ini tes APK adalah APK yang baik yang kita generate pakai App Inventor. Source code-nya masuk ke output folder. Kita bisa masuk ke output folder. Di sini ada Android Manifest XML. Ada source code yang lainnya. Kita bisa lihat Android Manifest XML. Dia cuma minta satu izin aja, internet doang. Makanya dia baik. Dia nggak minta macam-macam. Itu jadi ini APK Tools oke banget. Iya, makin gacor. Gacor tuh kesan saya jadi ini judi online. Tapi nggak apa-apa. Ini beres ya. Jadi dengan APK Tool kita bisa ngelihat seberapa brengsek tuh aplikasi. Kalau dia cuma minta satu permission aja, oke. Sekarang kita, saya CD mundur lagi, clear layar. Saya akan remove output folder. Saya akan lakukan lagi APK Tools. Ini enak banget sih pakai ini ya. Ini pakai Kali Linux, enak banget sih. Backdoor APK. Saya masukin lagi out folder. Ini kita hampir nggak usah ngetik, cuma ngetik dikit-dikit aja udah langsung ke ini banget. Langsung dia Dia lihat history ngetiknya kayak gimana. Jadi enak. Oke, dia sekarang buka backdoor. Backdoor bikinnya pakai ini tadi ya, pakai MSF Venom. Oke, saya akan masuk ke output folder. Kita lihat filenya ada Android Manifest XML. Kalau kita lihat Android Manifest XML, ini brengsek banget. Ini banyak banget sekali. Jadi dia minta akses internet, akses ke WiFi, kalau ada perubahan dari WiFi diakses, network state change akses, lokasi akses, phone akses, send SML nih brengsek nih. Dia bisa ngirim SMS, dia bisa nerima SMS, dia bisa rekam audio, dia bisa telepon orang lain, dia bisa baca address book, write ke address book, write setting, akses ke kamera, read SMS, aduh udah semuanya aja dah. Dia bisa read kolok, write kolok, log apa segala macam, udah kacau dah. Beres ya. Ini kacau banget. Ini masih belum seberapa sih. Kalau mau kacau cari aja di ini, cari di GitHub. Keywordnya RAT Remote Access Trojan Android. Ada 1900 di situ. Lebih parah daripada yang ini yang kita lihat ya. Jadi itu lebih parah lagi. Jadi kalau mau lihat yang parah-parah bisa masuk ke RAT, termasuk dia mungkin bisa akses ke WhatsApp dan sebagainya. Jadi keren banget. Itu dibutuhkan untuk memata-matai HP pacar gitu, itu bagus sekali. Oke, tapi jangan dikerjain, ntar bisa putus sama pacar lu. Beres ya? Oke, beres. Ini kelihatan yang jahat sama yang baik seperti apa. Dua-duanya udah saya transfer filenya. Saya remove dulu ya backdoornya. Oke. Ini file APK-nya sudah transfer ke laptop, IP-nya 192.168.0.190. Jadi ini APK Tools kira-kira fungsinya seperti itu. Kalau mau dipakai buat apa sih namanya? Nginjek MSF Venom backdoor ke satu APK, biasanya butuh APK Tools juga sih. Cuman saya nyobain nggak berhasil, jadi ya udah nasib. Oke, sekarang saya akan pindah. Cuman ini susah-susah gampang soalnya handphonenya nggak bisa dilihat nih. Oke, sorry salah. Saya ini dulu. Ini yang kemarin gagal ya. Jadi kemarin gagal gara-gara sederhana aja sih. Kabelnya jelek. Kabel datanya jelek. Jadi itu tadinya kabel data. Saya beli yang murah. Murah juga 35.000. Gue beli murah, ternyata butut. Jadi dia akhirnya jadi kabel power aja. Ya sudah nasib. Sekarang saya beli lagi. Sekarang saya punya 2 kabel. Jadi kalau ada apa-apa saya punya cadangan. Saya masuk ke laptop nih sekarang. Dell, clear, sudosu, masuk. Oke, sekarang kita cari contekan. Ini udah beres. Ini bisa, kalau mau lihat forensik mobile bisa dilihat di sini. Kita pakainya ADB sekarang. Ini materinya banyaknya di forensik. Sebetulnya ini tugasnya adalah melakukan forensik kalau HP
pelaku kejahatan kita dapat, kita bisa forensik. Nah, forensik ini adalah kita ngomong dari laptop dari komputer ke HP-nya pakai perintahnya ADB. Cuman syaratnya satu, kabelnya bagus. Kemarin gagal total gara-gara kabelnya kagak nyambung. Aduh, rese. Jadi kita perlu nginstallnya nggak susah. Yang paling gampang yang ini aja sih, install ADB. Sisanya nggak usah dikerjain juga, langsung jalan sih. Oke, kalau ini udah diinstal, kita bisa pakai sudosu, kita bisa lihat ADB device. Yang ini dia ngomong ke emulator. Emulator biasanya device yang disediakan sama Android Studio. Jadi kalau kita pernah ngoding handphone, aplikasi handphone Android Studio, dia punya emulator. Sekarang kita akan coba masuk ke sini, ADB devices. Kita bisa lihat ada handphone di sini connect. Oke, ini Samsung Galaxy yang udah dibuang sama anaknya Ono. Ini brengsek banget. Handphone nggak dipakai, Pak. Kalau udah nggak dipakai buat bapaknya, begitu deh. Ya sudah, nasib. Jadi ini handphone kagak dipakai sama anaknya, akhirnya dipakai buat demo aja dah. Udah sekarang udah beres, nasibnya HP-nya cuma gitu aja. Jadi kalau kita ngelihat HP yang connect kayak gini, kita bisa masuk ke shell-nya si handphone dengan cara ADB shell. Nanti kita bisa pakai perintah Linux biasa, ls, cd, cut dan sebagainya. Oke, kita akan coba masuk ADB shell. Shell tuh ini shell ya, shell tuh kayak gini bentuknya. Tapi ini di laptopnya Ono. Kebetulan juga Linux sama, ya udah sama. ADB shell, kita masuk ke, perhatiin beda sekarang. Tadi kan Dell, sekarang ON7 XLT apa gitulah. Ini Samsung. Oke. Tapi ini nggak di root. Konsekuensi nggak di root, saya nggak bisa sudosu, nggak bisa. Jadi nggak ada rootnya, nggak ada sudonya. Jadi saya nggak bisa jadi super user di handphone ini. Jadi intinya handphone yang di root kita bisa jadi super user. Super user berbahaya banget karena kita bisa ngancurin tuh HP kalau kita nggak terlalu hati-hati. Oke, ini perintahnya sama persis sama Linux biasa karena emang handphone juga Linux sih sebenarnya. Android tuh Linux. Masuk ke etc, kita bisa lihat semua konfigurasinya. Saya kasih perbandingan dengan etc di sini ya. Ini laptop. Ini bukan laptop, ini desktopnya saya, komputer biasanya saya, etc. Ini etc-nya kayak gini kalau di komputernya Ono. Dia ada LibreOffice, ada macam-macam lah. Oke, ada OpenVPN, ada segala macam di sini. Ini kalau handphone beda, kayak gini bentuk. Kebanyakan XML bentuknya. XML ini file konfigurasi dari aplikasi. Banyaknya XML. Dia juga punya beberapa sertifikat di sini. Jadi kita bisa lihat rata-rata konfigurasi bentuknya conf kayak gini. Kalau mau ngeliat kita bisa cut, misalnya tadi mana, audio effect.conf. Alah, clear dulu layar. Cut audio effect.conf. Ini kita bisa lihat konfigurasinya seperti ini. Oke. Ini konfigurasi, bisa kita rubah-rubah seenak jidat sih. Oke. Jadi sama aja sih sama Linux. Jadi sarannya kalau mau mainan Android bisa akses ke SD card dan lain nggak Pak? Ya bisa lah. Kita coba akses. Bentar. Ini ada SD cardnya nggak? Gue nggak ketahui, lupa. Kayaknya sih ada SD cardnya. Coba ls. Ini ada SD card. Kita bisa lihat nih SD cardnya ada. Tapi ini handphone baru saya reset. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, dalamnya kosong, nggak ada aplikasi, SD card juga kosong, semuanya kosong. SD card, ls, nih SD cardnya, isi SD card. Oke, ls dcim, kosong nggak ada. Atau saya ngambil foto aja dulu ya, bentar. Bisa nggak gua ngambil foto? Kamera gua mana nih, kamera? Oke ya. Oke, saya ngambil 2 foto. Coba kita lihat. Tuh kan, lepas dari HP-nya. Soalnya saya ngeklik apa tadi teh.
sudo su ADB shell, CD SD card, DCIM, ini kamera. Ini ada 2 foto barusan ya. Jadi sekarang misalnya saya pengen ngambil tuh foto buat barang bukti atau apa ya, gitu ya. Jadi caranya, nah ini tapi kira-kira kayak gini ya, kita bisa CD, LS apa segala macam, kita bisa masuk SD card segala macam. Tapi ini handphone disambung pakai kabel USB ya. Jadi handphonenya sambung kabel ke USB, kita bisa transfer, bisa install aplikasi juga bisa, jangan khawatir. Transfer file, install aplikasi juga bisa. Kita udah sampai sini, shell udah beres. Sekarang kita mau pull SD card. Ini saya masuk, kalau saya pull masuknya ke laptop sih. Jadi saya akan pull ke laptop, nanti saya masukin lagi ke komputer yang saya pakai ini ya. Jadi 2 kali transfer dari HP masukin ke laptop dulu. Laptop saya transfer lagi ke komputer yang pakai Zoom ini. Soalnya laptop saya nggak dipasangin Zoom. Oke, sekarang saya ini foldernya ini ya. SD card, DCIM, kamera, tolong diingetin aja. Jadi ini kan pull, terus SD card ininya harus sama. Oke, sekarang saya masuk ke ini, saya tetap buka. Saya akan masuk dari sini lagi. Ini dari komputer saya. Sorry ya, pasti bingung. Ini kalau udah mulai masuk-masuk beda-beda komputer ya bingung lah. Ciri khasnya cuma ini aja nih. Ini lihat di situ. Ini saya lagi pakai komputer yang nggak lagi masuk ke Zoom. 192.190 saya masuk ke laptop. Oke, clear layar. Ini pindah sekarang saya ke Dell. Oke. CD saya bikin mkdir, saya bikin namanya misalnya HP forensik gitu ya. HP forensik ADB pool. Oke. It's salah. Ini ya, tapi ini Pak nih. Ini saya harus ambil colong SD card. Saya masukin ke sini. Oke. Semua yang ada di dalam kamera saya mau ambil. Saya taruhnya di HP forensik titik. Ups. Apa gini aja coba ya. Soalnya dia pakai spasi sih. Coba gini, mau nggak? Oh bener mau. Alah sih ya. Keambil apa itu yang keambil? Devlog platform. Oh dia masuk ke ini nih. Masuk ke partisi lain. Nggak dikasih izin yang ini. Cuman saya berhasil 2 file ke pull. 2 file di pull. Yang lainnya nggak bisa di pull. Oke. Coba kita lihat. Kamera ini ada ininya udah keambil nih ya, fotonya 2 biji keambil. Saya transfer 2 foto ini, kalau nggak saya transfer ini aja lah, HP forensik ini. Saya transfer ke komputer. HP-nya harus on ya, harus on lah, kalau HP-nya mati nggak bisa. Sorry ya, HP-nya harus nyalain ya. Jadi HP nyala, disambungin ke kabel data, gitu ya. Kalau pakai Windows biasanya suka rewel urusan driver ADB-nya, suka rewel di situ. Tapi kalau pakai Linux udah ngomong langsung. Makanya saya kemarin rada setengah panik soalnya harusnya langsung nyambung. Ya emang langsung nyambung sih. Ternyata kabelnya aja yang putus. Dasar bego. Oke, saya akan HP forensik saya kirim ke komputer yang buat nge-zoom biar bisa kelihatan. Oke, ini udah dikirim ke komputer Zoom. Sekarang ini beda-beda IP ya, seru kan? Si sana IP-nya berapa, segala macam. Sekarang saya akan masuk ke komputer Zoom-nya. Ada di sini mana HP forensik nih. Ini tadi fotonya. Ini foto di sekitar laptop. Ini ada yang buat ngopi harddisk lah, ini harddisk buat ini kabel Pak Baliut lah, seru ya. Ini ada fotonya sama sih, saya ambil 2 kali aja sih. Wah ini yang rada gerak nih fotonya. Ya udah beres ya.
Jadi gitu. Oke, sekarang saya akan coba nginstall aplikasi. Coba sekarang apa? Ini udah full, udah. Kalau push kita bisa masukin APK ke sana, bisa ngopi sesuatu ke sana SD card. Saya akan push APK yang baru ditransfer tadi. Ini tadi ada APK. Ini ada 2 APK. ADB push bintang APK, saya masukin ke SD card. Oke, kita bisa lihat 2 file ini di push, dikirim. Coba kita lihat di HP-nya. Oke, clear layar. Ini dia makhluknya. Ada backdoor APK sama tes APK. Ada di SD card sekarang. Oke, jadi ada di SD card. Kalau biasanya di HP seringkali kita nginstall aplikasi dari download ya, supaya kelihatan kayak habis downloadan ya. .apk saya masukin ke download aja lah. Download. Dah, kita masuk ke folder download. Ini ada, ini ada beberapa, ada pernah nyoba-nyoba saya bikin file teks segala macam di situ. Tapi ini ada APK-nya sudah ada di situ, bisa tinggal diinstal atau kita nginstall jarak jauh. Ini bisa screen capture ya. Saya kasih lihat screen capture sekalian. Oke, bentar. Ini soalnya kabelnya putus nyambung ini. Rada-rada nih kabel. Oke, cuman saya harus jaga HP-nya supaya nggak standby, supaya nggak hitam. Gimana caranya ya? Clear layar. Ada settingan kagak di HP? Udahlah, saya jagain aja ya. Undangan nikah APK, lu cari di GitHub aja dah. Banyak yang bisa kita ganti nama jadi undangan nikah. Kita akan coba screen capture ya. Oke, kita kerjain ini. Ini harus dijaga terus supaya nggak standby nih. Screenshot. Ya, lepas dah dia. Oke, ADB shell. Saya nggak perlu masuk ke shell lagi ya. Sorry. Clear. Oke, sekarang saya akan kerjain ini. Kita minta screen capture. Ini screen capture. Ditaruh di Oke, udah dimasukin ke SD card, namanya screenshot PNG. Kemudian saya akan pull, masukin ke sini. Oke, jadi ada file screenshot PNG di rootnya saya. Ini kelihatan ada screenshot PNG. Itu hasil screenshot dari HP-nya. Sekarang saya transfer ini ke komputer yang ini. Komputer yang saya pakai buat Zoom. 3. Oke, sekarang kita lihat di sebelah sini. Home. PQRS, ini dia screenshot. Ini dari HP-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, jadi bisa kelihatan. Saya move to trash aja. Oke, jadi kita bisa lihat sesederhana itu caranya supaya nggak kotor laptopnya. Saya buangin ya. Oke, laptop udah saya bersihin. Sekarang saya akan kalau mau ngelihat log yang ada di handphone bisa kita lihat. Ini buat install aplikasi juga bisa install. Nah, ini saya akan lakukan buat install aplikasi si ini ya, aplikasinya saya akan install si backdoornya. Bentar, saya akan ngasih lihat ini dulu. Kalau saya nggak maksi log.txt, kita lihat ke layar langsung yang ini. Ini langsung kelihatan ke layar, kita bisa lihat log apa aja yang terjadi di HP-nya, dan dia jalan terus nih.
Dia jalan terus, dia ngasih tahu apa yang sedang terjadi di HP-nya. Oke, jadi kita bisa lihat langsung kejadian apa yang ada di HP. Oke, beres ya. Terus kita bisa install. Saya akan coba install aplikasi. Atau ini juga bisa kita lihat sih. Kalau lihat memory info apa aja bisa dilihat sini. Kalau database bisa dilihat sini. Oke, kita yang ini yang penting banget yang di sini. Saya akan install aplikasi buat backdoor-nya. Backdoor. Oke. Bentar. Ini ada error nih pasti sebelah sininya. Incompatible. Oke. Jadi saya pernah install aplikasi ini backdoor, pernah diinstal, dianya ngamuk. Ya udah saya jalin aja aplikasi backdoor di sini ya. Mudah-mudahan port sama ininya masih sama. Saya lagi jalanin pakai doa, mudah-mudahan berkomunikasi sama Kali Linux-nya. Mana dia? Di sini harus jalani exploit. Oke, dia mulai berkomunikasi. Oke. Kita udah komunikasi sama HP-nya. Ini kondisinya berkomunikasi sama HP-nya. Jadi komunikasi sama HP. Kalau udah komunikasi sama HP, kita bisa help. Dia bisa ngasih tahu perintah apa aja yang ada di sini yang bisa kita kirim ke sana. Oke. Kalau mau gombal banget sih kita bisa nih, kalau ini udah mainnya udah beda lagi. Kita akan masuk ke ini ya, MSF attack Android, masuk ke sini. Oke. Kita bisa dump calllock misalnya. Jadi maaf, kita masuk ke sini. Dump calllock. Oke. Oops. Tadi belum di-load Android-nya ya. Walah. Udah. Ini udah payload Android. Dia kok kayak blow on sih. Ini harus keluar dulu nih harusnya nih. Waduh. Coba mau nggak di sini? Oke, harus kerjanya di luar nih. Alah, kacau dah. Dump call log. Nggak mau dia. Exit. Masa kita keluar doang lagi dah. Load Android. Oh alah, nih salah nih. Exploitnya multi-handler doang, bukan Android. Ya, keluar lagi dah. Ulang lagi semua. Tapi ini kayaknya udah mau ini ya. Mau maghrib. Kayaknya kita mending maghrib dulu. Saya exit dulu. Nanti kita lanjut sesudah maghrib ya. Kita akan lanjut yang ini. Kita akan masuk ke apa sih namanya? Metasploit. Dan kita jalankan si aplikasi buat ininya. Oke. Ini soalnya udah kagok nih. Kita masuk lagi jam 6 berapa tuh? 6.15 ya. 6.15, 6.20 ya dari situ ya. Oke. Selamat berbuka puasa buat yang puasa. Yang puasa saya sih. Yang lain sholat maghrib. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi jam 6.15, 16.20 dari situ ya.